Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke. Dalam keadaan belajar di rumah, tetap jaga kesehatannya. Ya, kita mulai pelajaran. Mungkin bisa disiapkan oleh KM-nya berdoa ya, Aisyah. Ya, Aisyah, silakan pimpin doanya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelumnya saya akan absen dulu, panggil nama kalian dulu ya. Cici ada? Hadir ada? Hadir ya. Suaranya dinyalain ya, hadir. Nisa hadir ya. Putri hadir ya. Putri sama Alia ya. Alia ada ya. Aisyah hadir ya. Septiani ada. Sulistianingsih hadir. Sylvia hadir. Fitri Erwana, Apriliani, Novi ada ya. Ika berarti lengkap semua ya, hadir ya. Alhamdulillah kalian bisa hadir lengkap tepat waktu ya. Nanti kalian ya siapkan alat tulisnya, buku dan pena. Jadi jika ada hal-hal yang perlu kalian catat, yang penting bisa kalian catat. Siapkan posisi ternyaman kalian biar nggak pegel, karena kita nanti kamera ini sudah on kamera. Sudah, senyum dulu dong. Mana senyumnya? Ya, cakep deh. Oke, sip. Sebelum kita mulai belajar, pemanasan dulu ya. Kita main-main dulu. Nanti kita speaking-nya kau ya. Nah, jika nanti ada yang saya panggil namanya, kalian sebutkan nama buah ya. Nah, setelah kalian sebutkan Aisyah. Lu siapa? Anggila. Putri. Jambu merah. Alia. Rambutan. Yogi. Papaya. Novi. Saya belum ke pasar, Bu. Lupa. Ya udah. Kita akan belajar mengamati video. Kalian akan dibagi dalam kelompok yang sudah ditentukan kemarin. Kemudian kalian akan mempresentasikan dan mengerjakan tugas yang akan di-share di Google Classroom. Ya. Jadi kalian masih ingat materi yang kalian dapatkan di pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Ingat Bu Aisyah. Oke, Aisyah silakan. Materi pertama itu mempelajari pajak penghasilan. Terus materi kedua itu mempelajari pajak penghasilan untuk pengusaha UMKM. Nah, materi ketiga itu mempelajari pengisian Nantinya kita akan mempelajari PBB, pajak bumi dan bangunan ya. Apa sih pajak bumi dan bangunan itu? Ada yang sudah tahu? Belum ya? Nah, nanti kita belajar ya. Terus apa sih pentingnya kita belajar PBB ini? Ya, jadi nanti kalian bisa mengetahui belajar sebagai kalian sebagai pemilik tanah atau sebagai pemilik rumah itu memiliki kewajiban untuk membayar pajak ya. Nah, sebelumnya Ibu akan share dulu videonya ya, kalian simak ya. Ini kita mempelajari pajak bumi dan bangunan. Tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa menganalisa berbagai data yang terkait pada SPT PBB. Kalian juga bisa setelah belajar ini kalian bisa melakukan perhitungan PBB ya. Nah,
Tadi itu PBB, pajak bumi dan bangunan. Kalau yang B yang pertama bumi itu tanah ya. Kalau yang bangunan ini nanti yang kena pajak yang berupa bangunan adalah ini ya. Jalan tol juga kena pajak ya. Ini termasuk yang disebut bangunan ya. Nah, ya. Komponen atau unsur-unsur yang di dalam menghitung PBB. Ini kalian bisa lihat ya. Ada namanya NJOP, nilai jual objek pajak atau harga rata-rata dan transaksi jual beli properti. Nilai jualnya pajak. Misalnya, nah ketentuannya itu tergantung setiap daerah berbeda-beda pajak. Ya misalnya nilainya berbeda-beda. Lagi-lagi tergantung dari wilayah. Ya, ada yang PBB ini berbeda-beda. Kalau untuk di Jakarta itu tarifnya. Ini contoh tarif beberapa di daerah. Ini ada tarif pajak. Kalau untuk PBB perkebunan, perhutani, dan pertambangan, tarif pajaknya sebesar 0,5% maksimal. Kalau untuk di pedesaan dan perkotaan, ya ini sesuai dengan perdanya maksimal kena 0,3%. Ini cara menghitung PBB-nya. PBB untuk pemerintah pusat ini tarifnya. Daerah ini tarifnya ya. Sebentar saya share screen dulu. Sudah kelihatan gambarnya? Amati ya. Surat pemberitahuan pajak darurat, pajak bumi dan bangunan tahunan. Ini adalah NOP, nomor objek pajak. Nomornya sekian-sekian. Kemudian letak objek pajak. Letaknya ini akan sesuai dengan lokasi dari tanah. Di sini tertera nama dan alamat wajib pajak. Kadang-kadang namanya sesuai dengan letak objek pajaknya. Kalau tinggal langsung di tanah tersebut, atau ini alamatnya berbeda jika Bapak Ibu tidak tinggal di lokasi tanah tersebut. Oke ya. Itu tadi video yang kalian sudah simak, beberapa informasi yang ada di dalam SPPT PBB. Ada yang kalian mau tanyakan? Agustin, Oh iya, Alia, silakan Alia. bagaimana membedakan PBB pusat dengan PBB pemerintah daerah? Ya, oke, itu tadi jawabannya ya. Ada pertanyaan lagi? Mungkin Putri ya, Putri. Silakan Putri. Apakah bisa alamat pemilik berbeda dengan letak objek pajak? Saya Bu izin menjawab. Oh ya, Novi, silakan Novi. Bisa saja alamat pemilik berbeda dengan letak objek pajak jika pemilik berdomisili di lain tempat. Ya, oke, ada pertanyaan lagi? Ada Bu, satu lagi. Apakah SPPT PBB merupakan kepemilikan? Ada yang bisa jawab nggak nih? Yo, ada yang tahu nggak? Ya, Tanah atau bangunan secara hukum diakui dalam bentuk sertifikat. Jadi SPPT PBB bukanlah bukti kepemilikan. ya. Nanti setelah ini kalian bekerja dalam kelompok. Kemarin sudah kita bagi. Kalian olah datanya. Nanti kalian belajar atau mengerjakan tugas yang di LKPD yang saya sudah share. Sebentar saya share di Google Classroom ya. Tugasnya ini Google Classroom-nya. Nanti saya share LKPD-nya. Kalian bisa download. Nanti setelah itu hasil individu kalian upload masing-masing di Google Classroom ya, untuk hasil individu. Hasil diskusi kelompok nanti kalian presentasikan, salah satu dari kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini paham? Paham ya? Oke. Paham. Sekitar 15 menit kalian bisa off kamera, kalian mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kalian boleh off kamera. Oke. Sudah selesai diskusinya.
Sudah? Karena nanti saya akan nilai baik individu maupun kelompok. Sekarang boleh, siapa yang sudah siap? Silakan kelompok 1. Silvi. Di dalam SPPT PBB terdapat informasi yang pertama adalah NOP. NOP adalah nomor objek pajak terdiri dari 18 digit. Kedua ada Nomor 2, ini atau tanah Joko seluas 500 meter persegi dengan total nilai NJOP karena NJOP lebih kecil dari NJOP terhitungnya adalah Nomor 3. Rumah Ibu Lola NJOP sama dengan 60 miliar rupiah. Tanah Lola NJOP 100 juta rupiah sama dengan ingin menjalankan nomor 4 Rumah Desi Ratnasari objek 1 NJOP bumi sama dengan 1 miliar rupiah. Bangunan total NJOP PBB-nya berapa? 19 miliar apa 19 juta? 900. Ya. Coba kita lihat ya tadi soalnya biar kalian nggak lupa. Tadi agak susah dibuka di Google Classroom-nya. Mau lihat soalnya. Sudah setiap individu nanti mengerjakan ini nanti di-upload di Google Classroom ya. Nah, tapi tadi sudah secara kelompok dipresentasikan. Oke. Ini saya stop share-nya. Alhamdulillah untuk presentasi dan diskusinya kita sudah laksanakan. Demikian diskusi kita kali ini, tapi Ibu akan evaluasi ya hasil dari pembelajaran tadi. Masih inget-inget nggak ya? Coba ya kita evaluasi dulu. Ada yang tahu ada berapa digit di NOP? Ada yang tahu berapa? Iya, 18. Nomor 2, nilai pengurang pada NJOP itu berkisar antara 12 juta. 10 sampai 12 juta. Wah, Fitri. Ya. Sekarang kita ke nomor 3. Tarif pengenaan pajak kalau untuk pedesaan maksimal berapa persen? 0,3%. Baik ya, 0,3 maksimal ya untuk di pedesaan. Pinter. Masih fokus ya. Sekarang yang nomor 4. Jika NJOKP lebih dari 1 miliar, kalau lebih dari 1 M berarti pengenaan pajaknya 40%. Kalau kurang dari 1 miliar baru 20%. Pembayaran pajak dapat dilakukan di mana saja? Silakan. Di bank sama di Ya, dapat dilakukan di bank atau di kantor pos. Ya, good. Tepuk tangan buat semua ya, hebat semua. Oke. Sip. Aktif. Siswa yang aktif. Hari ini saya akan menyampaikan siapa siswa yang teraktif di diskusi kali ini ya. Sebentar. Deng deng deng. Deng 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 ya. Siswa yang teraktif tadi saya nilai Silvi, saling kompak, jadi saya pilih kelompok terbaik. Nah, apa ya? 2. Oke, bagi yang sudah saya sebutkan namanya aktif dan terbaik, mudah-mudahan semakin aktif dan semakin terbaik ya. Kalau yang belum, semakin semangat, jangan putus asa karena belajar itu harus terus semangat. Dari pembelajaran kali ini, siapa sih yang bisa menyimpulkan? Oh, Cari Nisa. Silakan Cari Nisa. Kesimpulan yang saya ambil pertama, dan atau bangunan ada kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara dalam bentuk Makanya, jika kalian terjun ke masyarakat sudah lulus, kalian bisa mengaplikasikannya ini ya, dan mudah-mudahan selalu diingat ya, dan semoga dapat bermanfaat. Kegiatan selanjutnya nanti kalian akan mempelajari di pertemuan berikutnya ya. Kalian akan mempelajari pengisian SPPT PBB dalam bentuk elektronik ya. Nah, untuk hari ini saya cukupkan pertemuan kita. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini
bisa bermanfaat bagi kita semua. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.